saya minta Anda ketemu saya di sini. Kalau ini nggak bisa. Betul. Ini kan udah ada kompor. Oke, silakan pimpinan turun. Kami nggak akan pulang. Barang-barang semua aja ke Pertamina. Dan kami supaya pimpinan Patra Niaga area Aceh dicopot. Kong kali kong dengan pejabat turun. Ada nyali dong Pak. Ini udah kayak kadis pendidikan nih. Ketemu baik atau saya jemput boleh juga. Kami jemput boleh juga. Kalau mau dijemput datang nggak diundang, pulang nggak diakan Pak. Orang kami situ yang memang iblisnya semua. Ya silakan Pak. Tonton kami aja di sini. Entar lagi dangdutan kami. Apa perlu kami? Kalau nggak bisa kami masuk. Enggak, kita Panjang enggak ada ini militer kok pendidikan. Hari ini langsung oleh tuntutan kami supaya jadi hari ini di Aceh selain harganya mahal tapi barangnya langka, nggak ada barang, sering kehabisan minyak, bahkan kita harus mengantri lama panjang sehingga menghabiskan waktu yang sangat lama, apalagi di Maghrib misalnya kita Aceh Nanggro Syariah tapi masyarakat kita mengantri tanpa sholat, apakah itu dinamakan dengan syariah? Bagaimana kemudian pemerintah melihat dalam hal ini? Nah selain itu kami juga mengkoreksi terkait dengan penetapan kuota. Nah di mana kemudian Aceh yang hari ini yang kuotanya tidak ditambah, sementara di daerah lain semuanya ditambah seperti seluruh Sumatera Barat. Kenapa Aceh gitu? Kenapa Aceh tidak ditambah? Bahkan kita dijerat lagi, sudah nggak ditambah kuota, kita diberlakukan lagi dengan aturan-aturan yang nggak jelas. Dan aturan-aturan itu yang membuat masyarakat semakin terjepit. Seperti misalnya sistem barcode. Ya, sistem barcode ini juga berpengaruh bagi kemudian bapak-bapak sopir yang penumpang, misalnya bapak sopir bus, sopir L300, dan itu sangat merugikan bagi mereka. Parahnya lagi dengan dikeluarkannya surat edaran PJ Gubernur. Nah, di mana surat edaran ini semakin menjepit lagi, ya kan, semakin menjepit karena diberlakukannya pembatasan pendistribusian minyak. Dan itu kami dari Mak-Mak juga menyuarakan terkait dengan gas tabung LPG 3 kilo. Ini sudah persoalan ini sudah bukan hari ini, tapi sudah berlarut persoalan ini terjadi dan nggak pernah dilakukan penertiban. Di mana pangkalan-pangkalan ini bermain nakal. Nah, di mana bermain nakal? Di saat mereka ini kayak seperti kami sampaikan tadi, mobil distribusinya masih ada, tapi di saat kemudian masyarakat mau ngambil gas, gasnya habis.